Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Malam ini, aku ingin mengajak kalian menyelami sebuah dunia yang begitu kelam, penuh kecurigaan, dan diawasi setiap detiknya. Dunia ini lahir dari imajinasi George Orwell, seorang penulis yang menulis dengan tujuan memperingatkan, bukan sekadar menghibur. Bukunya berjudul 1984. Meski ditulis puluhan tahun lalu, setiap halamannya masih terasa begitu nyata, seakan-akan dunia itu bisa terjadi di sekitar kita. Ceritanya berpusat pada seorang pria bernama Winston Smith. Ia berusia sekitar pertengahan 30-an tahun, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya selalu menampakkan rasa letih. Winston tinggal di sebuah apartemen tua bernama Victory Mansions, sebuah gedung besar dengan cat dinding yang mengelupas, tangga berdebu, dan bau rebusan kubis yang menempel di udara. Lift jarang berfungsi, sehingga setiap kali ia pulang, Winston harus naik tangga sampai lantai 7. Dari jendela kecil apartemennya, ia bisa melihat poster besar yang menempel di setiap dinding kota. Wajah seorang pria dengan kumis tebal, mata tajam yang seakan mengikuti setiap langkah. Di bawah wajah itu tertulis satu kalimat yang menggema di hati semua orang. Kakak besar sedang mengawasimu. Winston tahu kalimat itu bukan sekadar slogan. Di setiap rumah, termasuk apartemennya, terpasang telescreen, layar besar yang tidak pernah bisa dimatikan. Telescreen itu menyiarkan propaganda partai dari pagi hingga malam, menayangkan pidato kemenangan, lagu-lagu pujian, dan laporan tentang musuh yang selalu kalah. Tetapi telescreen tidak hanya menyiarkan, ia juga merekam. Ia bisa melihat siapa yang sedang duduk, siapa yang sedang tersenyum, siapa yang sekadar melamun. Ia bisa mendengar setiap bisikan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Setiap hari Winston berangkat ke tempat kerjanya, sebuah gedung besar bernama Kementerian Kebenaran. Dari luar, gedung itu tampak megah dengan dinding putih dan jendela-jendela tinggi. Tetapi di dalamnya, kebenaran justru dibunuh. Winston bekerja di sebuah bilik kecil. Tugasnya sederhana, tetapi sekaligus mengerikan. Ia menerima dokumen lama, lalu mengubahnya agar sesuai dengan kenyataan baru yang diciptakan partai. Jika dulu surat kabar menulis bahwa Oceania bersekutu dengan East Asia dan berperang melawan Eurasia, tetapi hari ini partai berkata sebaliknya, maka Winston harus menulis ulang artikel itu. Nama musuh diganti, aliansi diubah, angka kemenangan dimanipulasi. Dokumen lama kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang api yang disebut lubang ingatan. Semua bukti masa lalu lenyap. Dengan begitu, sejarah berubah sesuai dengan kehendak partai. Itulah salah satu teror paling besar di dunia ini. Masa lalu tidak pernah pasti. Masa lalu bisa dihapus, diganti, dan disusun ulang kapan saja. Jika partai berkata 2 ditambah 2 sama dengan 5, maka itulah kebenaran yang berlaku. Tidak ada ruang untuk menyangkal, karena menyangkal berarti mati. Kehidupan rakyat Oceania sehari-hari sangat menyedihkan. Mereka mengantri panjang hanya untuk mendapatkan roti hitam yang keras, sup encer tanpa rasa, atau sedikit gin murah yang pahit. Jalanan kota penuh debu, bangunan retak, lampu jalan redup. Namun dari telescreen, suara propaganda terus bergema, berkata bahwa Oceania adalah negara makmur, bahwa rakyat hidup bahagia, dan bahwa kakak besar selalu membawa kemenangan. Sistem pengawasan begitu ketat, polisi pikiran, lembaga paling ditakuti, bisa muncul kapan saja. Mereka tidak perlu bukti. Sekadar wajahmu tampak muram saat mendengar pidato partai. Sekadar kau berbicara pelan yang dianggap mencurigakan, itu sudah cukup untuk menjemputmu di malam hari. Banyak orang hilang begitu saja. Mereka dibawa pergi, disiksa, lalu dihapus dari catatan. Foto-foto mereka direkayasa, nama mereka dihapus seolah-olah mereka tidak pernah ada. Yang lebih menakutkan lagi adalah bagaimana anak-anak dididik. Sejak kecil, mereka digabungkan ke dalam organisasi pemuda yang penuh propaganda. Mereka dilatih untuk menghafalkan slogan partai, berbaris sambil meneriakkan kebencian pada musuh, dan yang paling ekstrem, mereka diajarkan untuk mengawasi orang tua mereka sendiri. Tidak jarang seorang ayah atau ibu ditangkap karena dilaporkan oleh anak kandungnya, hanya karena mengeluh soal makanan atau bersikap dingin saat mendengar nama kakak besar. Rasa cinta dalam keluarga pun hancur, digantikan oleh rasa takut dan pengkhianatan. Bahkan bahasa pun tidak dibiarkan berkembang bebas. Partai menciptakan bahasa baru yang disebut Newspeak atau bahasa baru. Tujuannya adalah memangkas jumlah kata. Kata-kata yang bisa menumbuhkan pikiran bebas dihapus. Misalnya, kata buruk diganti dengan kata tidak baik. Kata sangat buruk diganti dengan sangat tidak baik.
Kata-kata seperti kebebasan, keadilan, atau pemberontakan benar-benar dihapus dari kosakata. Logikanya sederhana. Jika sebuah kata hilang, maka gagasan yang lahir dari kata itu pun perlahan ikut lenyap. Bagaimana mungkin seseorang bisa berpikir tentang kebebasan jika kata kebebasan bahkan tidak ada dalam bahasa? Dengan begitu, pikiran rakyat terkunci bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kata-kata. Winston tahu semua ini salah. Di dalam hatinya ia menyimpan rasa muak. Ia tahu partai terus berbohong. Ia tahu sejarah dipalsukan. Ia tahu hidupnya dijalani dalam kepalsuan. Namun ia tidak bisa berbuat banyak. Meski begitu, ada satu hal kecil yang ia lakukan sebagai bentuk perlawanan. Ia menulis buku harian. Dengan pena dan kertas, ia menuliskan isi kepalanya, sesuatu yang sangat berbahaya. Salah satu kalimat yang ia tuliskan dengan penuh risiko adalah, "Hancurlah kakak besar." Itu adalah kejahatan pikiran. Sesuatu yang jika ketahuan bisa membuatnya hilang selamanya. Tetapi bagi Winston, menuliskan kata-kata itu adalah satu-satunya cara untuk tetap merasa hidup sebagai manusia. Dalam hidupnya yang penuh kegelapan, muncullah seorang perempuan bernama Julia. Julia lebih muda dari Winston, bekerja di bagian mesin propaganda partai. Dari luar, ia tampak patuh dan setia, selalu hadir dalam pawai, selalu bersemangat saat mendengar pidato. Tetapi di balik wajahnya yang penuh kepura-puraan, Julia menyimpan kebencian yang sama. Pertemuan mereka terjadi dengan cara sederhana tetapi menegangkan. Julia pura-pura terjatuh di dekat Winston, lalu dengan cepat menyelipkan selembar kertas kecil ke tangannya. Saat Winston membukanya, hatinya bergetar. Di atas kertas itu tertulis 3 kata singkat, "Aku mencintaimu." Sejak saat itu, hidup Winston berubah. Mereka mulai bertemu diam-diam, berbisik-bisik di kerumunan, berpura-pura asing di hadapan orang lain. Akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian. Sebuah kamar kecil di atas toko tua milik seorang pria ramah. Di sana tidak ada teleskrin. Di kamar itu, Winston dan Julia berbicara dengan jujur, tertawa, berpelukan, dan berani mencintai. Julia meyakinkan Winston bahwa pemberontakan tidak selalu harus dengan senjata. Pemberontakan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Berani merasakan cinta, berani menolak tunduk sepenuhnya, berani menjadi manusia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Winston merasakan kebahagiaan. Ia dan Julia bermimpi suatu saat nanti partai akan runtuh, bahwa ada kebenaran di luar sana yang lebih besar dari kebohongan. Namun mereka tahu kebahagiaan itu rapuh. Di dunia di mana mata selalu mengawasi, cinta adalah dosa terbesar. Namun, kebahagiaan Winston dan Julia tidak berlangsung lama. Apa yang mereka kira sebagai tempat aman, rupanya hanyalah sebuah jebakan. Pemilik toko tua yang tampak ramah ternyata adalah anggota polisi pikiran. Suatu malam, ketika Winston dan Julia tengah beristirahat di kamar persembunyian, terdengar suara berat dari balik dinding. Tiba-tiba, sebuah panel terbuka memperlihatkan teleskrin tersembunyi yang selama ini merekam semua gerak-gerik mereka. Dalam sekejap, jendela pecah, pintu didobrak, dan pasukan polisi pikiran menyerbu masuk. Julia berteriak. Winston berusaha meraih tangannya, tetapi keduanya dipisahkan dengan brutal. Mereka dipukul, diborgol, dan dibawa ke tempat paling menakutkan di seluruh Oceania, Kementerian Cinta. Nama yang terdengar indah, tetapi kenyataannya adalah rumah penyiksaan. Di dalam gedung itu tidak ada cinta. Yang ada hanyalah jeritan, bau darah, dan ketakutan yang menyesakkan. Winston dimasukkan ke sebuah sel yang dingin dan redup. Di sana ia melihat banyak wajah lain. Para tahanan yang kurus, memar, mata mereka kosong seakan jiwa telah dicuri. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka hanya menunggu giliran dipanggil, digiring menuju ruangan penyiksaan. Orang yang memimpin penyiksaan itu adalah O'Brien, seorang anggota partai yang sebelumnya pernah ditemui Winston. Dulu, Winston percaya bahwa O'Brien adalah sekutu, seseorang yang diam-diam menentang partai. Tetapi ternyata semua itu hanyalah permainan. O'Brien bukan teman, melainkan alat partai yang paling cerdas dan paling kejam. Penyiksaan yang dialami Winston bukan sekadar fisik. O'Brien ingin menghancurkan pikirannya, merobek jiwanya, sampai Winston tidak lagi percaya pada kebenarannya sendiri. Ia dipukul, disetrum, dipaksa terjaga berhari-hari. Setiap kali Winston berusaha melawan, O'Brien menyiksanya hingga tubuhnya hancur. Tetapi penderitaan paling mengerikan bukanlah rasa sakit di tubuh, melainkan pemaksaan pada pikirannya. O'Brien berkata dengan tenang bahwa kebenaran hanyalah apa yang partai katakan. Jika partai berkata 2 ditambah 2 sama dengan 5, maka itu adalah kenyataan. Winston berusaha membantah, tetapi setiap bantahan dibayar dengan rasa sakit yang luar biasa. Lambat laun, pikirannya goyah.
Ia mulai ragu pada logika paling sederhana. Ia mulai takut bahwa mungkin partai benar dan ialah yang gila. Namun puncak penyiksaan datang ketika Winston dibawa ke ruangan paling menakutkan, yaitu kamar 101. Tidak ada yang tahu apa isi kamar itu sebelum masuk. Tetapi bagi setiap orang, kamar 101 berisi ketakutan terdalam mereka. Bagi Winston itu adalah tikus. O'Brien tahu hal itu, dan ia menyiapkan alat mengerikan. Sebuah sangkar berisi tikus lapar yang ditempelkan di wajah Winston, siap melepaskan binatang itu untuk menggigit dan melahapnya. Di detik-detik terakhir, rasa takut menguasai seluruh jiwa Winston. Ia tidak lagi peduli pada cinta, pada kebenaran, bahkan pada Julia. Dengan panik ia berteriak, "Lakukan ini pada Julia, jangan pada aku." Itulah momen di mana partai benar-benar menang. Mereka tidak hanya menghancurkan tubuh Winston, tetapi juga memutuskan ikatan cintanya. Mereka membuatnya mengkhianati orang yang paling ia sayangi. Setelah itu, Winston dilepaskan kembali ke dunia luar. Ia bukan lagi pria yang sama. Tubuhnya hancur, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menghabiskan hari-harinya di sebuah kafe murahan, menenggak gin untuk melupakan rasa sakit. Ia tidak lagi menulis buku harian, tidak lagi bermimpi tentang kebebasan, tidak lagi merindukan Julia. Suatu hari, ia bertemu Julia secara kebetulan. Mereka hanya bertukar pandang. Tidak ada cinta, tidak ada gairah, hanya dua orang asing yang dulu pernah saling mencintai, tetapi kini telah dikhianati oleh diri mereka sendiri. Julia berkata bahwa ia juga mengkhianati Winston. Mereka berdua tahu cinta mereka telah mati. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Dan di halaman terakhir kisah ini, Winston duduk sendirian. Ia menatap poster besar bergambar wajah kakak besar. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa marah atau benci. Sebaliknya, ia merasa hangat. Ia merasa cinta. Dalam hatinya, ia berbisik dengan tulus, "Aku mencintai kakak besar." Itulah akhir yang pahit dari kisah 1984. George Orwell menutup novel ini dengan pesan mengerikan, bahwa dalam dunia yang dikuasai totalitarianisme mutlak, bukan hanya tubuh yang bisa ditaklukkan, tetapi pikiran dan hati pun bisa dipatahkan. Bahwa kekuasaan tertinggi bukanlah membuat orang tunduk, tetapi membuat orang mencintai penindasnya. Sobat semua, itulah ringkasan lengkap dari buku 1984. Sebuah kisah yang bukan hanya fiksi, tetapi juga peringatan. Peringatan tentang bahaya pengawasan tanpa batas, bahaya hilangnya kebebasan berpikir, dan bahaya jika kebenaran bisa diputarbalikkan sesuka hati. Jadi, mari kita renungkan bersama. Di dunia yang semakin modern ini, jangan sampai kita kehilangan hal paling berharga sebagai manusia. Kebebasan untuk berpikir, mencinta, dan mempercayai kebenaran. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran berharga. Sampai jumpa di kisah berikutnya, sobat semua.